Makanya doa dari Imam Ghazali. Wa qad qala Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan sungguh telah berkata Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Kata Sayyidina Ali, kunu liqabulillahi ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kamu untuk diterimanya oleh Allah. Diterima amal maksudnya itu ashadda ihtimaman, sesuatu yang sangat penting di antara kamu dengan amal itu. Artinya ketika kita melakukan satu amal, di dalam pikiran kita, di dalam tekad kita, yang paling sangat ihtimam itu sangat-sangat penting ya gitu, adalah diterimanya amal itu. Bukan yang di dalam usaha kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam keinginan kita, pokoknya asal sudah kulakukan amal. Enggak. Tapi bagaimana amal ini bisa diterima Allah ya? Bagaimana agar Allah berkenan menerima amalku ya? Jangan sekedar bagaimana supaya aku bisa ngamalkan ini ya. Tapi bagaimana supaya Allah berkenan menerima amalku ini ya. Berbeda ya? Beda. Kalau yang pertama itu ukuran dia pokoknya sudah dibikin. Makanya target dia beramal. Ya Allah tolong aku supaya aku bisa beramal. Dah itu aja. Yang kedua, ya Allah kiranya dengan kemurahan-Mu terimalah amalku. Jadi terterimanya amal itu bukan terlaksananya amal saja. Fokusnya itu. Jangan sekedar bagaimana supaya amal ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi bagaimana supaya amal ini diterima Allah. Beda dia. Beda. Lebih dalam dia kalau diterima. Karena andai amal itu terlaksana sekalipun belum tentu diterima kan. Walaupun dengan ilmu. Melakukan amal itu. Tapi mungkin keikhlasannya. Mungkin juga karena riaknya. Mungkin juga karena takaburnya. Mungkin karena ujubnya. Kalau fikihnya paten. Ibarat sholat, suara kayak Imam Masjidil Haram. Orang apa patennya? Ruku, orang 3, awak 11. Kurang apa mantapnya? Orang cepat-cepat, awak mantap-mantap. Bukan cepat-cepat, mantap-mantap. Tapi apakah itu standar pasti untuk diterima? Enggak juga, belum. Itu baru wujudul amal. Wujudul amal. Belum qabulul amal. Target kita itu qabulul amal. Bukan sekedar wujudul amal. Bahwa amal itu untuk diterima harus mantap, harus bagus, harus cukup syarat, harus cukup rukun, terjaga dari yang batalkan, lengkapi semua dengan sunat-sunatnya. Sebaik mungkin khusyuknya. Itu ya. Itu syarat untuk diterima amal. Itu ya dibikin. Tapi enggak cukup sampai di situ. Batin dia itu begitu sangat kuat harapnya kepada Allah. Ya Rabb, sebaik apapun amal yang kulakukan ini ya Tuhan, pasti tetap ada cacat dan kurang. Andai karena cacat amalku itu lantas kau tolak, enggak kau terima ya Allah, apa bekalku nanti saat menghadap kepada Engkau ya Allah. Jadi kalau qabulnya tentu usahanya maksimal, semua sudah maksimal. Ujung-ujungnya tetap dia mengharapkan kemurahan Allah untuk diterima amal ini. Makanya doa dari Imam Ghazali, Rabbana waffiqna li ta'atik. Ya Tuhan kami, berikan kami taufik agar kami bisa melakukan ketaatan kepada-Mu. Kemudian setelah dikasih taufik, kemudian akhirnya terlaksana, masih nampak kita lagi cacat dan aib amal kita itu. Wa atmim taksirona ya Allah, sempurnakanlah mana yang lalai dari sholatnya, dari ibadah yang kami lakukan ini ya Allah. Artinya seorang hamba tetap mengakui ada kekurangannya. Maka dengan kekurangan itu kita minta supaya disempurnakan Allah. Baru ujungnya wa taqabbal minna, terimalah ya dari kami ya Allah.
Mula-mula minta ditolong agar kuat ibadah. Setelah dibikin ibadah, masih nampak cacat dari ibadah itu, minta supaya disempurnakan. Setelah disempurnakan, minta kemurahan Allah. Karena kalaupun sudah disempurnakan, belum tentu diterima. Maka terus minta lagi. Terimalah ya Allah. Tapi terimalah kan setelah sempurna. Jadi kalau kita malas mengusahakan sempurna, tiba-tiba minta kemurahan Allah supaya diterima, nah itu kan ngayal. Ya, ada usaha untuk supaya sempurna. Ih, nggak kuat kayaknya untuk bisa menyempurnakan amal ini karena berat kali. Harus tidak boleh ada ini, nggak boleh ada cacat ini, nggak boleh cacat ini. Ya Allah, seukuran kayak aku lemahnya apa bisa aku menyempurnakan amalku kayak gitu? Ah, lemah, minta tolong. Itulah wa admin taksirona, itu kan kerangkanya minta tolong itu. Minta tolong supaya kita mampu menyempurnakan amal itu. Minta tolong sama Allah agar Allah menyempurnakan amal itu dengan cara menolong kita untuk menyempurnakannya. Udah sempurna. Lalu kepedean. Kayak udah bagus lah. Diperiksa lah ini bisa. Ria nggak ada kurasa. Takabur nggak ada. Ujub nggak ada. Kalau sembahyang paten. Orang 3, awak 11 pula. Kurang apa lagi? Maksimal. Itu 11. Itu maksimal. Tasbih 11. Mantap. Bukan kayak taraweh. Enggak. Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Memang kita puji Allah dalam sujud tuh. Kita puji Allah dalam rukuk tuh. Terasa itu pujian dalam hati. Yang betul memuji dia. Nah, paten dah ini. Lalu kalau ada paten, pasti diterima Allah. Masih belum tahu kita. Karena diterimanya itu nanti baru ketahuannya kan setelah akhirat baru tahu diterima apa ditolak. Ada kekhawatirannya, walaupun udah sebegitu baik amal itu diukur rata-rata manusia, tapi tetap jangan kita percayakan keberhasilan itu dengan amal ini. Jangan. Tetap keberhasilan itu ada dalam genggaman kuasa Allah. Termasuk keberhasilan diterimanya amal ini, jangan kita fokuskan kepada cantik, bagus, sempurnanya amal. Jangan. Maka minta lagi sama Allah. Wa taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dia dari kami ya Allah. Nah, jadi kalau gitu, kesimpulan akhir, diterima amal ini karena bagusnya amal itu atau karena kemurahan Allah? Karena kemurahan Allah, bukan karena bagusnya. Walaupun untuk diterima, kita usahakan nggak sempurna itu? Kita usahakan.